Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rajib Sahraizal dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara praktikum push button. Nah, jadi pada praktikum kali ini, saya akan mencoba mengimplementasikan push untuk input push button di STM32 dan ESP32. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang push button. Nah, push button di sini itu ada istilah yang namanya pull up atau pull down. Nah, di pull up ini itu sebelah sini ya teman. Ini ada CC, ada pull up resistor. Nah, yang dimaksud pull up ini itu ketika dia tidak ditekan, maka output atau sinyal yang menuju ke pin input dari microcontroller itu bakal high. Jadi bisa dibilang pull input pull up ini itu bukan normali ya. Ini dia bakal high ketika tidak ditekan. Nah, jadi kan ketika prinsipnya push button ya, kan ketika push button tidak ditekan, maka dia bakal open ya, yang di sebelah sini ini kelihatan ya kursor saya. Nah, jadi ketika ini open, maka sinyal dari VCC ini, sinyal high ya dari VCC ini bakal masuk ke pin dari microcontroller, entah itu ISP atau STM32 ya teman-teman. Nah, ketika push buttonnya ini ditekan, maka otomatis ini bakal short ya. Nah, ketika ini short, sinyal VCC yang melewati resistor ini itu bakal langsung menuju ke ground. Jadi, bakal menuju ke ground. Nah, input yang menuju sinyal yang menuju ke pin microcontroller itu bakal kebaca low atau nol. Nah, hal ini berlaku kesebaliknya juga, atau yang namanya ini ada push button pull down. Nah, pull down ini coba kita anu ya. Jadi ke sini. Karena ini push buttonnya ada di atas ya. Ketika dia tidak ditekan, maka VCC ini tidak tersambung. Yang tersambung adalah pull down resistor. Nah, yang dari awalnya semisal ini eh, sinyal yang menuju ke pin input dari microcontroller itu high, semisal awal, terus ini dilepas, push buttonnya jadi ini open. Sinyal high di sini itu bakal langsung otomatis turun ke ground. Nah, jadi logika ketika push buttonnya tidak ditekan, itu bakal nol atau low. Nah, ketika push buttonnya ditekan, ini bakal high. Bakal tersambung ya teman-teman. Nah, jika tersambung, sinyal high di sini otomatis akan masuk ke input. Nah, kenapa bisa begini? Karena dari gelombang listrik itu dia bakal mencari atau bakal jalan ya, bakal mengalir ke jalur yang mana tahanannya rendah gitu. Nah, jadi kalau di sini ada resistor, nah ini kan bakal high. Nah, karena input dalam pin microcontroller itu katakanlah nilai tahanannya itu lebih kecil daripada resistor yang ada di sini,
Nah, maka itulah. Jadi VCC ini bakal memprioritaskan masuk ke pin microcontroller. Nah, jadi sehingga itu bakal ngasih sinyal ke pin microcontroller gitu. Bakal ke trigger high gitu. Input pull up ini pun itu bisa teman-teman bikin di hardware-nya atau teman-teman nambahkan resistor ya di hardware itu bisa atau ada opsi lain juga. Nah, di microcontroller khususnya di ESP32 ataupun STM32 itu sudah ada fitur yang namanya pull up pull down internal. Nah, jadi teman-teman tidak perlu merangkai resistor pull up atau pull down. Nah, di STM-nya itu sudah ada fiturnya gitu gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke programnya ya. Nah, di sini programnya saya itu menggunakan platform I/O ya. Platform I/O. Jadi saya tidak menggunakan software resminya kayak STM32 Cube IDE atau Arduino. Jadi saya langsung menggunakan platform I/O. Nah, untuk caranya karena programnya ini sudah saya bikin ya. Nah, saya akan coba buka folder di mana saya menyimpan file program tersebut. Nah, contohnya ada di sini ya. Ini tinggal saya select folder saja. Ini bakal muncul di sini ya, teman-teman. Nah, sini. Terus ada main.cpp. Nah, kita programnya itu berada di dalam main.cpp ini. Nah, ini adalah program untuk STM32 ya, teman-teman. Dari awal. Cuman di sini saya menggunakan firmware dari Arduino. Sehingga untuk sintaksnya kita saya akan menggunakan sintaks dari Arduino ya. Nah, ini include Arduino Toda, jadi saya manggil library Arduino. Nah, selanjutnya agar mempermudah program untuk dibaca ya teman. Saya membuat define atau kata pintas lah, kata alias. Nah, jadi saya mengubah dari PB0 menjadi button pin. Jadi ketika nanti kalau saya ingin memanggil PB0, cukup memanggil button pin. Nah, ini lebih ramah untuk dibaca manusia ya teman-teman. Jadi lebih mudah gitu. Nah, di sini PB0 saya gunakan untuk external button atau pin input dari push button. Nah, selanjutnya ada LED. Nah, LED di sini saya menggunakan LED bawaan dari STM32 itu. Itu ada di PC13. Jadi di STM32 itu ada LED bawaan. Nah, ini biasanya buat testing. Nah, itu tersambung ke PC13. Nah, LED ini itu aktif low. Nah, selanjutnya ada debounce MS. Nah, ini untuk debounce ya, agar tidak flicker. Jadi push buttonnya itu tidak, kalau semisal ditekan, itu tidak mengeksekusi terus. Jadi ada jedanya sekitar 50 milisecond ini ya nanti. Nah, kemudian ini ada enum. Fungsi enum ini kurang lebih sama kayak define ini, cuman define ini kan bisa kita rubah kan. Ini PB0, PC13. Nah, kalau enum ini dia bakal auto define cuman dari angka ya, teman-teman. Nah, kalau misal dituliskan dari sini BTN idle awal, maka otomatis nilai dari BTN idle ini jika teman-teman memanggil nanti di program lainnya itu bakal bernilai 0 atau di sini bisa kelihatan ya BTN idle sama dengan 0. Nah, untuk penulisan kedua nilainya bakal menjadi 1. Nah, begitupun seterusnya.
Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi variabel. Nah, yang awal ini ada deklarasi dari enum ini ya, type enum ini. Nah, selanjutnya ada last button read, ada default stem, presscon, dan let state. Nah, ini untuk nanti untuk LED-nya. Nah, lanjut kita masuk ke void setup. Nah, di sini saya inisialisasi serial di baud rate 11 1 juta, ini 115.200 ya teman. Nah, ini nanti untuk di komunikasi serial. Nah, selanjutnya ada delay. Nah, sebelum masuk ke programnya, saya menambahkan program delay 2 detik itu untuk menstabilkan ya teman-teman. Biar nanti ISP-nya punya cukup waktu untuk stabil, seperti karena kan waktu awal dicolok gitu kan. Nah, terkadang gelombang listriknya itu masih kurang stabil. Nah, di sini saya menambahkan delay untuk menunggu agar sinyal listrik tersebut biar stabil dulu lah sebelum masuk ke program selanjutnya. Nah, setelah delay, saya mengirim perintah untuk menampilkan ke serial ya. Nah, di sini itu ada tulisannya. Ini untuk menunjukkan program ini bahwa menuliskan ada button di bounce ya, STM untuk STM32. Nah, selanjutnya pin mode. Nah, pin mode ini itu digunakan untuk inisialisasi pin. Pinnya itu mau dijadikan input atau output. Nah, di sini saya menginisialisasikan button pin. Nah, button pin ini nilainya ada seperti yang di define di atas tadi. Jadi, bisa dibilang kalau gini, saya memerintahkan dari PB0 untuk menjadi input. Nah, di sini ada pull up ya. Ada input underscore pull up. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau semisal teman-teman tulis kayak gini, ini berarti teman-teman menggunakan input pull up internal. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menambahkan hardware resistor ya di luar. Ini sudah bisa, dia nggak bakal dibuang. Nah, fungsi pull up ini juga itu agar pembacaan push buttonnya ini itu lebih stabil ya. Kalau semisal tidak ada pull up atau pull down, itu pembacaannya bakal floating karena sinyal listrik itu dia bakal bingung harus low atau high. Nah, jadi pembacaannya nanti bakal tidak stabil gitu. Nah, kalau semisal teman-teman tidak mau menggunakan fitur pull up internal dari STM ini, nah, pull up di sini tinggal dihapus saja teman-teman. Nah, tinggal input gini aja. Ya, ini cuma deklarasi dari button pin atau PD0 ini menjadi input. Gitu. Cuman kalau kalian teman-teman ini tidak mau menambahkan di hardware-nya ya, resistor, itu tinggal dikasih pull up saja. Atau kalau misal mau pull down ya tinggal ganti saja down. Nah, gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya menginisialisasi LED pin menjadi output. Ini standar ya. Menjadi output. Nah, selanjutnya pada awal karena LED-nya ini aktifnya low, kan setelah inisialisasi pin ini otomatis pinnya bakal low dulu karena belum menerima perintah. Nah, jadi di sini agar kondisi awal LED-nya itu mati,
saya mengirim perintah ke LED pin itu untuk mengeluarkan logika 1 atau high gitu. Nah, selanjutnya saya mengirim serial print ini ya, button ini untuk perintah saja. Nanti bakal menampilkan ini di serial monitor persis seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu masuk ke void loop. Void setup di sini itu hanya bakal dibaca sekali oleh STM-nya atau microcontroller-nya. Nah, jadi fungsi dari setup ini ketika si STM mendapatkan supply atau ditekan tombol resetnya, dia bakal membaca void setup terlebih dahulu untuk inisialisasi. Ya. Nah, selanjutnya setelah masuk ke void setup, bakal masuk ke void loop. Nah, void loop ini dia bakal dieksekusi secara berulang oleh si mikrokontrolernya tersebut. Nah, di sini selanjutnya setelah masuk loop, saya menginisialisasi program inisialisasi variabel lokal ya teman-teman. Ini jadi cuma bisa diakses di dalam void loop. Nah, di sini saya inisialisasi current rate. Nah, current rate ini saya masukkan program untuk membaca logika yang ada pada pin button atau PT0. Selanjutnya, saya masuk ke switch. Switch ini itu fungsinya sama seperti if else. Jadi di sini ada switch, button button state, case dan break. Nah, jadi ketika di sini langsung cara bacanya saja ya teman-teman. Ini ada button state. Nah, pertama bakal ngebaca si switch ini bakal membaca nilai dari button state. Nah, ketika nilai button state-nya ini sama dengan BTN idle atau di sini itu nilainya 0 ya. Nah, itu bakal masuk ke program di dalam sini atau if ini ya. Nah, if ini itu ngebaca pertama current rate karena ini ngebaca logika ya, berarti ngebaca logika dari push button tersebut. Nah, kalau misal di sini low, berarti karena ini kita pakainya pull up, berarti ketika push buttonnya ditekan. Nah, dan di sini ada last button rate itu high. Nah, jika kedua hal ini terpenuhi, maka bakal masuk ke sini. Button state ini menyamakan menjadi ke BTN deep bounce. Nah, dan deep bounce ini masuk ke milis. Nilainya menjadi seperti milis. Nah, selanjutnya di BTN deep bounce ini if milis. Nah, program di sini ini kurang lebih sama seperti delay ya teman. Cuman kalau semisal teman-teman ini memanggil misal di sini, aduh, ini delay. Nah, kalau semisal delay gini ya teman-teman, ini fungsinya hampir sama. Cuman delay ini itu blocking. Jadi semisal si STM-nya ini membaca delay, maka STM tersebut atau microcontroller tersebut tidak bakal melakukan apa-apa selama nilai yang teman-teman kasih di sini ya. Nah, di sini itu fungsinya kurang lebih sama untuk delay tersebut ya. Nah, ini di bounce ms ini nilainya 50 berarti menunggu milis dikurangi the bounce start time ini itu melebihi 50. Jadi bisa dibilang kayak ngedelay 50 milisecond gitu. Karena milis ini juga countingnya itu selama 1 milisecond, jadi 50 milisecond gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk ya, setelah menunggu 50 milisecond, ini bakal ngebaca lagi. Nah, push buttonnya ini ditekan atau tidak. Nah, kalau ditekan, button state-nya ini bakal menjadi ke nilai 2 gini.
Kemudian ada milis lagi. Nah, waktu ini saya bakal memerintahkan LED pin. Nah, LED pin ini menjadi kebalikannya. Nah, karena di sini ada not let state, nah atau kebalikannya ya teman. Jadi ketika si STM ini ngebaca ini, dia bakal ngebalik logika dari pin tersebut secara terus-menerus. Kayak semisal kondisi awal LED-nya mati, atau karena di sini itu saya menggunakan LED active low, berarti logikanya satu. Nah, ketika saya tekan push button lagi dan masuk lagi ke sini, dari yang awalnya LED state ini satu logikanya, di sini diperintahkan menjadi nol atau kebalikannya, dan begitu pun seterusnya gitu. Selanjutnya ada serial print ini untuk sebagai indikator ya bahwa push buttonnya ini tekan apa enggak. Nah, setelah itu masuk ke sini. Nah, kalau semisal push buttonnya ditekan terus dilepas, dia bakal merubah inilah push button menjadi buttonnya release. Nah, ketika release, button di bounce time fungsinya sama kayak yang ada dari tadi. Jika sudah masuk ke sini, dia bakal mengontrol ini yang ada, dan button state-nya menjadi button idle atau awal lagi. Kemudian last button red ini ngebaca current red. Di sini ada push buttonnya, ada infonya. Nah, ini untuk program dari STM32. Nah, untuk video praktikumnya bakal saya tampilkan setelah ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba membaca dari program ESP32. Nah, caranya itu sama kayak tadi. Di sini di main.cpp ya. Ini saya menggunakan bahasa C++. Nah, di sini kurang lebih sama ya teman-teman. Di sini ada Arduino dan inisialisasinya kurang lebih sama. Bisa dibilang ini hampir sama ya. Cuman bedanya ini saya hanya membuat fungsi ya, fungsi agar di dalam void loop ini tidak kebanyakan program biar mudah juga dibaca. Nah, ini saya menambahkan fungsi, isinya kurang lebih sama dari penjelasan saya sebelumnya yang STM32 ya teman-teman. Nah, di sini ada idle button press, ini juga kurang lebih sama. Ini ada penjelasannya juga. Nah, kurang lebih untuk program dari ESP32 ini, karena firmware-nya saya juga menggunakan Arduino, itu kurang lebih sintaksnya sama, dan alur programnya juga sama, kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan di STM tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk hasil praktikum dari ESP32 ini bakal saya jumpa juga setelah ini. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk video praktikum saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.